Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Rahmadani Arman dari kelas 2E D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 45223-103 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kutipan dari salah satu penulis buku dan pengusaha terkenal asal Amerika Serikat bernama Robert Kiyosaki yang berbunyi, "Don't work for money, make it work for you." Ungkapan dari Robert Kiyosaki ini ada benarnya loh. Akan ada saat di mana kita tidak bisa lagi bekerja secara terus-menerus untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, beliau menyarankan untuk membuat uang bekerja dan menghasilkan keuntungan untuk kita. Ada berbagai macam cara untuk menambah penghasilan. Salah satunya adalah dengan menanam modal. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai penilaian saham. Lalu ada pula topik yang akan saya bagikan hari ini adalah pengertian saham, keuntungan dan risiko saham, imbalan dan hak istimewa investor, perbedaan dan karakteristik saham biasa dengan saham preferen, tujuan penilaian saham, serta macam-macam nilai saham. Langsung saja kita masuk ke pengertian saham. Kita mungkin sering mendengar nih mengenai saham jika membahas tentang perusahaan. Namun, apa sih arti dari saham itu sendiri? Jadi, saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Tapi tunggu dulu. Emiten itu apa ya? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Selanjutnya, kenapa sih saham dikatakan dapat menambah penghasilan kita? Saham sendiri memiliki beberapa keuntungan. Contohnya adalah capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dan harga beli saham. Misalnya, jika saham dibeli seharga Rp3.000 dan dijual seharga Rp4.000, maka capital gain-nya adalah Rp1.000. Di sisi lain, dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dividen sendiri dapat berupa uang tunai atau saham, dan pembagiannya tidak selalu rutin. Jika saham memiliki keuntungan, maka saham dapat juga nih memiliki risiko. Apa saja sih risiko saham itu? Yang pertama ada capital loss, yaitu kerugian yang bisa terjadi jika nilai saham turun dari harga beli awal. Capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain. Biasanya, risiko ini terkait dengan fluktuasi pasar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, dan berita ekonomi. Risiko kedua adalah risiko likuiditas, yaitu risiko yang timbul ketika saham sulit dibeli atau dijual tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Dampaknya bisa saja terjadi penurunan harga jual karena hanya sedikit pembeli yang bersedia untuk membeli saham tersebut. Sehingga investor harus menjual saham dengan harga yang lebih rendah dari yang diharapkan. Setelah berbicara mengenai keuntungan dan risiko saham, mari kita gali lebih lanjut. Apa saja sih imbalan dan hak istimewa untuk para investor? Imbalan yang akan diterima oleh investor adalah hak kepemilikan saham, dividen, dan capital gain. Sedangkan hak istimewa yang dimiliki oleh investor yaitu hak kepemilikan atau control of the firm. Hak ini tercermin dalam voting right yang dimiliki oleh investor. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula hak pemegang saham untuk mengendalikan perusahaan.
Hak istimewa selanjutnya adalah preemptive right, yaitu hak investor untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Tujuannya untuk melindungi hak kontrol investor dan menghindari dilution of value. Jika berbicara mengenai saham, terdapat dua jenis saham yang berbeda, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah sebuah bentuk penawaran modal yang bisa diperjualbelikan di pasar saham secara bebas. Saham biasa juga memberikan potensi keuntungan jangka panjang melalui kenaikan harga saham dan peran aktif dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Sedangkan saham preferen adalah surat berharga hibrid dengan karakteristik saham biasa dan obligasi. Namun, saham ini menawarkan stabilitas dan prioritas dalam pembayaran dividen. Hanya saja, saham preferen tidak memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Nah, setelah mengenal apa itu saham biasa dan saham preferen, mari kita mengenal karakteristik saham biasa. Yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara dalam RUPS. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara atau voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, stock split, dan memilih dewan direksi perusahaan. Yang ketiga, memiliki hak terakhir dalam perusahaan dilikuidasi. Keempat, memiliki tanggung jawab terbesar sebesar saham yang dimiliki. Dan yang kelima, berhak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. Adapun karakteristik saham preferen, yaitu yang pertama, pemilik saham preferen memiliki hak lebih dulu memperoleh dividen dan pembayaran dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Yang kedua, pemegang saham preferen memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditur dalam hal likuidasi. Dan yang terakhir, pemilik saham ini memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Sampai sini teman-teman mungkin bertanya, apa sih tujuan penilaian saham? Jadi, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang diharapkan. Selain itu, ada tujuan lain nih, seperti membantu pemilik dan manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan secara efisien dan mencapai tujuan jangka panjang, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi bisnis serta pembagian hak kepemilikan. Penilaian saham dapat dilakukan dengan menggunakan metode Price Earning Ratio atau PER dan Price Book Value atau PBV. Nilai saham sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada 3 macam nilai saham. Yang pertama adalah nilai buku, yaitu nilai aset bersih yang dimiliki pemilik dengan 1 lembar saham. Nilai ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kedua adalah nilai pasar atau market value, yaitu harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Harga ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang bersangkutan di pasar bursa. Yang ketiga adalah nilai intrinsik. Saham adalah nilai sebenarnya atau nilai seharusnya dari suatu saham. Biasanya, calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasi. Jika nilai pasar lebih besar daripada nilai intrinsik, maka overvalued lalu bisa dijual. Sedangkan, jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, maka undervalued dan bisa dibeli. Nah, itulah tadi beberapa informasi yang bisa saya bagikan
mengenai penilaian saham. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.